Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita akan belajar agama Kristen lagi. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar agama Kristen. Tuhan tolong berkati agar adik-adik boleh belajar dengan baik, dan Tuhan juga mampukan mereka untuk boleh mengerti akan pelajaran hari ini. Berkati juga mereka ketika nanti akan mengerjakan tugas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini kakak akan memberikan pelajaran tentang Tuhan Yesus dibaptis. Ya adik-adik ya. Nah, begini ceritanya ya adik-adik ya. Adik-adik masih ingat tidak dengan pelajaran yang beberapa minggu lalu yang mengangkat tentang pelajaran bahwa ada Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang mereka sudah tua dan mereka mengharapkan seorang anak. Akhirnya Tuhan memberikan seorang anak bagi Ibu Elizabeth. Ya, Ibu Elizabeth yang sudah tua akhirnya mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak. Nah, anaknya mereka diberi nama Yohanes. Siapa? Iya, betul. Yohanes. Nah, adik-adik, jadi sekarang kakak akan memberikan cerita tentang Yohanes yang sudah dewasa. Nah, adik-adik, Yohanes ini tinggalnya di padang gurun, adik-adik. Ya, dia tinggal di padang gurun dan dia memakai pakaiannya bukan dari kain biasa seperti kita, adik-adik, tetapi dia memakai bajunya dari jubah. Jubahnya itu dibuat dari bulu unta. Ya, adik-adik ya. Jadi, Yohanes Pembaptis ini memakai jubah yang terbuat dari bulu unta. Dan kemudian diikat pinggangnya dengan kulit, ya, dari kulit. Ya, adik-adik ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini tinggal di padang gurun. Jadi, dia makanannya sehari-hari adalah belalang dan madu hutan. Wah, siapa yang sudah pernah makan belalang? Ya, belum pernah ya makan belalang ya. Tetapi Yohanes Pembaptis makannya belalang adik-adik. Ya, dia tinggal di padang gurun dan dia makannya belalang dan juga madu hutan. Nah, madu ini sehat ya. Adik-adik pasti suka dikasih madu kan sama mamanya. Nah, ini juga Yohanes Pembaptis, dia memakan belalang dan madu hutan. Dan Yohanes ini mempunyai pekerjaan sebagai pembaptis. Nah, makanya dikenal dengan Yohanes Pembaptis, adik-adik. Jadi, Yohanes ini keluar dari padang gurun dan dia bertemu dengan orang banyak. Dia menyampaikan kabar kepada orang banyak bahwa orang banyak itu harus bertobat. Siapa yang tahu artinya bertobat? Ada yang tahu artinya bertobat? Ya, bertobat itu artinya mengakui kesalahannya, menyesali akan perbuatannya yang salah. Ya, minta ampun supaya diampuni kesalahannya. Nah, Yohanes Pembaptis ini pekerjaannya dia menyampaikan kabar bahwa mereka orang banyak itu harus bertobat karena kerajaan Allah akan segera datang. Nah, adik-adik, kalau mereka mau bertobat, maka mereka harus dibaptis. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis dia tinggal di dekat
padang gurun di Yordan ya adik-adik ya. Lalu mereka orang banyak dari Yerusalem, dari Yudea, dari sekitar Yordan, mereka datang ke tempat Yohanes Pembaptis ya di Sungai Yordan adik-adik. Jadi Yohanes Pembaptis ini membaptis orang banyak di Sungai Yordan. Ya, banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis karena mereka ingin bertobat, mereka ingin diampuni kesalahannya, dan mereka ingin dibaptis. Karena kerajaan Allah sudah dekat, kata Yohanes Pembaptis ya. Jadi mereka mau mendapatkan pengampunan, mereka mau mengakui kesalahan mereka ya adik-adik ya. Nah, ketika mereka selesai dibaptis adik-adik, ternyata Tuhan Yesus juga datang ke Sungai Yordan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga datang menghampiri Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus juga minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adik-adik. Wah, Yohanes Pembaptis jadi bingung ya dia. Kok dia yang harus membaptis Tuhan Yesus? Ya, jadi Yohanes Pembaptis bilang sama Tuhan Yesus, wah, seharusnya aku tidak layak membaptis engkau, Yesus. Seharusnya Yesus yang membaptis aku, katanya Yohanes Pembaptis. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada Yohanes bahwa dia harus melakukan kehendak Allah Bapanya, ya, bahwa Tuhan Yesus harus dibaptis juga oleh Yohanes adik-adik. Nah, akhirnya Yohanes mau membaptis Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, akhirnya Tuhan Yesus dibawa masuk ke dalam Sungai Yordan. Ya, Tuhan Yesus masuk ke dalam Sungai Yordan, lalu Tuhan Yesus ditenggelamkan sebentar oleh Yohanes, lalu diangkat kembali. Ya, itu baptisan yang diterima oleh Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes. Nah, setelah Tuhan Yesus melakukan baptisan, Tuhan Yesus naik lagi ke atas adik-adik. Ya, Tuhan Yesus selalu bersujud di rumput. Ya, setelah dibaptis. Nah, ketika itu adik-adik, langit terbuka dari atas, langit terbuka dan turun Roh Kudus. Ya, Roh Allah turun dengan bentuk burung merpati, ya, turun ke atas Tuhan Yesus. Ya, langitnya terbuka, terang, dan turun Roh Allah dengan bentuk burung merpati, turun ke atas Tuhan Yesus. Lalu terdengar suara yang menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu Allah mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh anaknya yang dikasihinya. Dan Tuhan akan menjadi juru selamat bagi manusia. Nah, adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Yohanes Pembaptis mau menyampaikan kabar kepada orang banyak bahwa mereka harus bertobat, harus mengakui kesalahan mereka supaya mereka mendapat pengampunan, ya, karena kerajaan surga sudah dekat. Dan juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus mentaati perintah Allah Bapanya di surga, di mana dia juga harus dibaptis oleh Yohanes. Ya adik-adik ya. Nah, jadi kita belajar bahwa kita juga harus mau mengakui semua kesalahan kita. Ya, nah, adik-adik, siapa yang pernah berbuat salah? Nah, siapa yang pernah membuat mama papanya marah atau menyakiti hati mamanya? Nah, adik-adik harus mau minta maaf sama mamanya atau papanya ya. Kalau melakukan kesalahan, kita adik-adik semua harus segera minta maaf ya, minta ampun sama mama papanya supaya kita juga diampuni oleh
Tuhan Yesus. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, ya. Lalu kita berdoa, kita minta ampun juga sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni semua kesalahan kita. Ya, itu namanya kita mau bertobat. Ya, kemudian kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Ya, ini pelajaran kita hari ini adik-adik. Ya, seperti biasa, kakak sudah memberikan tugas. Ya, medianya juga sudah diambil oleh mama atau papa kalian. Ya, nanti di situ ada gambar Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes. Ya, dan juga ada burung merpati di atasnya Tuhan Yesus. Nah, nanti adik-adik warnai yang bagus ya, warnai yang rapih. Ya, setelah selesai gambarnya diwarnai, lalu minta difoto sama papa mamanya dan dikirim di grup WA kita. Ya, adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan kembali berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mau mengakui semua kesalahan yang sudah kami lakukan. Tuhan, tolong ajarkan kami, adik-adik semuanya, untuk mau mengakui kesalahan kami dan juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan, tolong berkati adik-adik, berikan kesehatan yang baik, berikan kepintaran, biarlah mereka bertumbuh dalam kasih-Mu saja Bapa. Berkati juga orang tua mereka, usaha kerja orang tua mereka, Tuhan tolong berkati. Berkati juga Ibu Wiwi dan juga kakak-kakak di sekolah. Berikan kesehatan yang baik untuk kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Pertemuan kita hari ini, kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Ya, tetap semangat, sukacita, ya, rajin beristirahat, mau beristirahat, ya, rajin berolahraga, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.